semua, selamat datang di Talk Show Series. Talk show-nya Hima PSDKU UNS episode ke-9. Jumpa lagi dengan saya Amalia Aru Perdana selaku host yang akan membantu jalannya episode ke-9 kali ini. Oke teman-teman, kali ini di video kali ini kita akan membahas suatu topik yang berbeda dari episode yang sebelumnya nih. Pada hari ini kita akan membahas topik tentang sosialisasi dan pengenalan kampus PSDKU UNS Madiun. Oke, di sini ada yang tahu kampus UNS PSDKU Madiun nggak sih? Belum. Wah, kayaknya banyak yang belum tahu nih dari audiens. Mungkin kita nanti bakalan banyak ngobrol-ngobrol ya sama para narasumber yang pastinya sudah ahli di bidangnya yang keren-keren juga. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja kenalan dengan para narasumber kita, yaitu dosen-dosen di UNS PSDKU Madiun selaku staf pengajar di kampus UNS PSDKU Madiun ini. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Mbak. Siang ya? Iya, siang. Siang Bu Mas Yan. Oh ya. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dosen? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, mungkin ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita perkenalan dulu nih Bu dan Bapak sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut. Silahkan perkenalan kepada audiens kita. Ini perkenalan singkat apa panjang ini? Terserah Ibu. Oke, padahal sudah kenal ya moderatornya ya sama Ya. kami bertiga ya. Oke. Sebelumnya selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan saya Yeni Febiana Ramadan Abdi. Biasa dipanggil Bu Yeni sama mahasiswa di sini. Saya pengajar dari Prodi D3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU Madiun. Selamat sore semuanya. Siang ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Aalin Kejati sebagai staf pengajar atau dosen dari Prodi D3 Akuntansi UNS PSDKU Madiun. Oke, salam kenal semuanya. Saya Yusuf Wajar. Saya dosen dari D3 Teknik Informatika Madiun. Itu tadilah teman-teman perkenalan singkat dari para Bapak Ibu dosen ini. Mereka merupakan selaku staf pengajar dari 3 prodi yang berbeda yang ada di kampus UNS PSDKU Madiun ini. Mungkin langsung saja ya Bapak Ibu, kita langsung menuju ke topik pembicaraan. Saya kan di sini sebagai temanya adalah pengenalan kampus UNS PSDKU Madiun nih Bapak Ibu. Ngomong-ngomong, apa sih sebenarnya kampus UNS PSDKU Madiun ini dan apa aja program studi yang ada di kampus PSDKU UNS ini? Oke, ini nanyanya ke saya apa ke bertiga? Boleh satu-satu menjawab juga boleh. Mungkin nanti bisa menambahkan ya bapak-bapak yang ada di sini. Oke. Kalau misalnya melihat kata PSDKU ya, kepanjangannya itu program studi di luar kampus utama. Jadi program studi yang hampir sama, bahkan sama ya dengan ada yang ada di kampus Solo. Universitas 11 Maret yang ada di Solo. Bedanya cuma pembelajarannya ini ada di luar Solo. Kebetulan tepatnya di Kabupaten Madiun, ya Caruban. Nah, di PSDKU ini ada 3 prodi. Ada D3 Teknologi Hasil Pertanian, ada D3 Akuntansi, dan D3 Teknik Informatika. Ketiganya ini juga satu induk dengan yang ada prodi yang ada di Solo. Ya, mungkin dari Bapak-Bapak ada yang ingin ditambahkan? Jadi berdasarkan penjelasan dari Bu Yeni tadi ya, menambahkan sedikit sehingga capaian lulusan yang nantinya dicapai ketika teman-teman mahasiswa itu kuliah di PSDKU UNS Madiun ini tentunya sama dengan kompetensi yang mahasiswa kuliah di Sekolah Vokasi Solo sana. Oke, mungkin rangkuman dari Mbak Yeni dan Mas A tadi bahwa kita itu adalah statusnya sama ya, kita terpusat atau menginduk di Solo, Universitas 11 Maret dengan di Surakarta Solo. 3 prodi sama, jadi cara gampangnya gini sih, untuk mungkin memudahkan teman-teman buat memahami sebenarnya PSDKU itu apa. Simpelnya seperti ini, kamu berkuliah tapi kelasnya ada di Madiun. Kamu kuliah di Universitas 11 Maret, cuma kelasnya ada di Madiun. Nah, secara simpel mungkin lebih gampang dipahami seperti itu sih.
Oke, itu tadilah teman-teman bahwa sebenarnya kampus PSDK UNS Madiun ini sama seperti kampus UNS yang ada di pusat, tapi hanya tempat belajarnya saja yang berbeda, beda daerah saja, tapi capaian pembelajarannya itu sama dengan yang ada di pusat. Oke, baik. Karena pertanyaan selanjutnya, karena Bapak Ibu ini kan berasal dari 3 prodi yang berbeda nih ya, boleh tahu dong fun fact dari tiap prodi ini seperti apa? Kan pasti ada fun fact-nya dong di tiap prodi yang berbeda. Oke, mungkin silahkan. Dari mana dulu? Akuntansi kali ya. Akuntansi dulu. Oke, aku. Oke, TI. Silahkan, Mak. Dari saya dulu. Oke. Ya. Untuk TI, fun fact-nya adalah sangat fun sekali. Bisa ditanya Soalnya kayak gimana Pak? fun ya, sangat amat fun. Ya, semuanya kita dibuat fun. Ya, mulai dari kelas, terus mulai dari tugas, ujian pun kadang fun. Nilai juga fun-fun. Nilainya fun-fun. Nilainya fun-fun aja. Tanya bisa mungkin ditanya alumni ataupun teman-teman mahasiswa yang sudah masuk ke TI Madiun ya. Kita mengedepankan ini serius, tapi masih ada unsur senang-senangnya. Tapi ya kalau waktunya serius ya serius, kalau waktunya jadi fun ya fun aja. Untuk fun fact secara spesifik ya, mungkin kalau di kita itu yang menjadi salah satu andalan ya, itu adalah ketika nanti lulus inilah mulai magang dulu. Mulai magang itu adalah semester 4 itu sudah diarahkan untuk berkreasi dan berpetualang ke seluruh instansi yang TI ya, instansi yang basicnya informatika di seluruh Indonesia. Banyak skema yang kita sodorkan ke mahasiswa, nanti kita lemparkan ke mahasiswa pengennya mana. Terus juga ada peminatan, nanti bisa kita handle ya. Misalkan si A senang di game gitu, nanti bisa lanjut sampai ke sakit, nanti dia fokus untuk pembelajaran game development gitu misalkan, dan di bidang keilmuan yang lain. Mungkin itu sih untuk dari segi TI. Menurut saya selama beberapa tahun ini di sini, kalau testimoni dari mahasiswa dan alumni itu ya alhamdulillah sebagian besar happy, kuliah dan bahkan sampai lulus dari D3 TI. Mungkin itu Mbak. Oke. Silahkan dari akuntansi. Baik, terima kasih. Kalau fun fact, ngomongin fun fact ya, yang funnya sebenarnya sama. Kita 3 prodi itu sebenarnya sama. Semua mengedepankan santai, serius, dan tentunya apalagi kalau sekarang kan mental health itu sangat penting ya. Iya, benar sekali. Jadi kesehatan mental para mahasiswa itu sangat diperhatikan oleh dosen-dosen di sini. Kalau secara spesifik akuntansi PSDK UNS Madiun ini adalah fokusnya di akuntansi sektor publik, tapi tidak menutup kemungkinan untuk magang juga di akuntansi sektor privat. Itu nanti ada di semester depan, semester ganjil, semester depan semester genap. Kalau yang privat di semester genap, yang publik di semester ganjil, seperti itu. Kalau terkait dengan testimoni, alhamdulillah semua mahasiswa dan lulusan D3 Akuntansi Madiun semuanya bahagia dan senang kuliah di sini bersama para bapak ibu dosen D3 Akuntansi. Wah, oke, bisa langsung ke THP. Kalau dari THP ya secara garis besar juga sama ya, fun fact-nya ya pasti ada senangnya. Kebetulan kan moderator ini juga mahasiswa THP toh? Iya, saya mahasiswi D3 THP. Banyak tidak tahu. Oke, nah kalau misalnya dari THP sendiri pasti ada senangnya ya, pasti ada seriusnya, pasti ada tegangnya. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Pak Al tadi ya, kesehatan mental itu lebih penting. Cuma yang membedakan mungkin di sini kalau THP itu basicnya lab ya, jadi segala sesuatunya pasti harus dipraktekkan di lab. Kan tidak mungkin kita kerjanya nggak di lab. Ya, beda dengan akuntansi dan TI, mungkin bisa langsung ya pakai laptop atau aplikasi yang lain bisa dikerjakan di rumah. Nah, kalau THP mungkin lebih banyak di lab. Karena kan THP kalau kita lihat prodi THP itu teknologi hasil pertanian, kita mengedepankan 3 hal. Yang pertama ilmu pangan, yang ketiga mekanisasi pertanian, dan yang ketiga adalah hasil pertanian. Jadi ada 3 bidang ilmu yang kami kedepankan. Makanya kenapa lebih banyak ke praktek.
Nah, praktek pun lebih banyak daripada teori kalau misalnya kita lihat jumlah SKS-nya. Akan tetapi itu tidak menghambat untuk mahasiswa bisa tidak bisa lulus tepat waktu. Angkatan kemarin kita bisa meluluskan mahasiswa kita bisa lulus tepat waktu. Meskipun memang banyak di lab. Oke, jadi fun fact dari masing-masing prodi ini sama ya, serius tapi juga menyenangkan. Jadi tiap-tiap prodi ini juga memperhatikan dari mental health para mahasiswanya. Jadi nggak harus serius terus, tapi juga diselingi oleh kegiatan-kegiatan yang fun tentunya. Oke, pada selanjutnya yaitu di kampus BSDKU ini kan ada 3 prodi yang berbeda. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menjelaskan fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ada di tiap-tiap prodinya di kampus ini? Oke, kalau misalnya terkait sarana dan prasarana, kalau sarana dan prasarana mungkin hampir sama ya, yang membedakan hanya laboratorium, karena masing-masing prodi mempunyai laboratorium yang berbeda. Kalau di THP kita mempunyai 3 lab, 3 lab dengan 2 lab jenis lab. Yang pertama lab analisis kimia dan mikrobiologi, dan yang kedua adalah lab rekayasa pengolahan. 2 lab rekayasa pengolahan. Di situ biasanya memang digunakan mahasiswa pada saat praktikum ataupun pembelajaran gitu. Kalau misalnya sarana yang lain banyak, kita punya ruang meeting ya, terus ruang kelas, fasilitas umum kita juga sudah punya ya. Jadi lengkap untuk kalau di PSDKU hampir sama dengan yang ada di Solo gitu. Mungkin ini kabar beritanya ya, kabar baiknya lab THP untuk tahun ini sudah lengkap ya. Jadi mungkin adik-adik yang mau uji pengujian apapun itu di lab itu sudah difasilitasi dan dilayani dengan baik. Lanjut dari akuntansi, silakan. Dari akuntansi dulu, oke Pak. Oke, terkait dengan fasilitas, ya sama tadi sudah disebutkan oleh Bu Yeni bahwa kalau akuntansi labnya ya ada komputer itu, kemudian dari ruang kelas juga memadai sekali, full AC tentunya, jadi nggak perlu takut kepanasan di cuaca Madiun atau Cirebon yang panas banget, makanya kuliah aja di PSDKU. Wah, suatu rekomendasi yang sangat bagus untuk siswa-siswi. Silakan Mbak. Untuk menyimpulkan tadi ya, kita ada 4 lab ya yang berisi komputer ya. Lab komputer ada lab komputer 1 di gedung 1, lab komputer 2 dan 3 di gedung 2, dan terakhir ada lab mikrokontroller dan jaringan itu di gedung 2 juga. Khusus untuk lab komputer itu kita sharing dengan akuntansi ya. Kita pakai bergantian, di jamnya akuntansi ya dipakai akuntansi, di jam kerjanya dipakai. Khusus untuk styling device itu di lab 2 itu baru saja kedatangan PC baru ya, komputer baru yang speknya sudah high end. Katakan kalau dipakai main game itu sudah kelasnya sudah pro banget lah ya, sudah ada graphic card dan lain-lain. Itu bisa dipakai teman-teman mahasiswa dan calon mahasiswa untuk kuliah ya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang nanti pengen masuk ke sini terus dipikir kalau masuk ke TI itu harus beli laptop baru atau laptopnya harus bagus, speknya harus tinggi, harus mahal. Tenang aja, karena kita sudah memfasilitasi lab-lab komputer yang nggak kalah dengan laptop-laptop gaming sekarang gitu ya. Jadi tenang aja, kuliah di TI mahal itu mitos sekarang, karena khusus untuk di PSDKU Madiun itu sudah sudah difasilitasi itu tadi komputer PC yang kelasnya sudah tinggi ya untuk dipakai. Oke, mungkin itu Mbak. Oke, jadi fasilitas yang ada di kampus Madiun ini cukup lengkap ya teman-teman. Jadi buat para calon mahasiswa yang mau gabung ke kampus UNS Madiun ini nggak perlu khawatir. Nanti takutnya tempatnya di Madiun nanti fasilitasnya nggak lengkap saya pusat. Tapi tidak teman-teman, di sini tuh fasilitasnya malah lengkap ya Pak ya, dari lab komputer itu udah lengkap juga. Jadi nggak usah khawatir buat calon-calon mahasiswa yang mau join ke kampus ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, sebelumnya boleh bertanya dulu ya, dari Bu Yeni ini domisilinya di mana ya Bu? Asalnya dari mana nih? Wah, kalau tanya domisili di antara kami bertiga yang paling jauh saya kebetulan. Wah, dari mana Bu? Asli Madiun ya kebetulan. Saya kalau misalnya asli
tempat tinggal saya itu saya orang Mojokerto ya Gajah Mada punya ya. Jadi kalau mereka berdua asli Madiun, saya asli Mojokerto. Jadi saya anak perantauan di sini kebetulan. Oh, jadi Bapak dua ini asli Madiun ya, Pak ya? Bapak siapa? Bapak Yusuf dan Mbak Al, Pak Al. Kan sudah kenalan. Iya. Oke, kalau saya sebenarnya asli Madiun, tapi lahir di London saja. Oh, London jauh ya tanahnya. Jauh ya Anda Ya, Pak? jauh. Ya, London jauh. Berarti bule. Bule. Pak Le saja. Oh, Bale. Ya benar kan cowok ya. Iya. Boleh jawab. Iya, benar. Madiun, jadi susah ngomong bahasa Inggris. Oh, udah terbiasa bahasa Jawa ya, Pak ya? Ya. Bahasa Inggrisnya lupa ya, Pak? Saya di London itu sampai umur 2. Oh. Umur 2 di sini. Mas Iya, iya. dari mana? Dari Itali Mas. Oh, dari Sali ya, Pak Al. Dari Itali. Oke. Itu dari Itali. Oke, lanjut. Ngomong-ngomong soal domisili nih, kampus PSDK UNS ini kan terdiri dari banyak mahasiswa dan dosen yang berasal dari luar kampus, luar Jawa lah, luar Madiun, luar Jawa, luar Madiun. Ya. Itu menurut para dosen sendiri ini, kultur shock apa sih yang bisa dirasakan dari pengalaman pribadi mungkin yang kalau berpindah di daerah Caruban ini? Saya nih ya. Kultur shock dari mahasiswa apa? Ya, Boleh dari dosen terlebih dahulu juga Oke, boleh. dari dosen dulu aja ya. Ya. Oke. Sepertinya yang mengalami culture shock itu saya ya. Awalnya kan memang saya itu dari Jember langsung tiba-tiba ke Mojokerto. Selang 1 bulan pindah ke Caruban. Jadi kayak saya tuh nomaden, ya kan. Nah, melihat melihat daerah sini tuh ibaratnya gini. Jadi saya tuh mengingatkan saya pada daerah rumah saya, Mojokerto. Beda ya sama dengan yang Desa. daerah Maksudnya desa. kota. Ya, desa kan memang di sini kebetulan desa Pandean ya. Iya. Jalan Sumber Suko. Nah, yang pertama yang saya kagetin itu dari bahasanya. Yang pertama bahasa. Kalau mungkin ada yang di sini atau yang ada di rumah yang melihat video ini nantinya beda bahasa antara wilayah Madiun dengan wilayah daerah Timuran. Contohnya gimana? Contohnya bahasanya yang beda gimana, Bu? Saya kok pengen tahu, Bu. Bahasanya di sini agak Jawa halus ya. Kalau daerah Surabaya, Sidoarjo itu kan memang bahasanya bahasa Jawa. Itu bahasa Jawa cuma lebih. Nah, Iya. Lebih enak apa? ya mungkin bisa lah ya gitu. Sama yang daerah Mojokerto. Apalagi beda lagi dengan yang di Jember. Jadi kalau di Jember saya culture shocknya itu karena kebanyakan orang Madura, di sini kebanyakan orang Jawa. Bahasa Madura bisa? Benar. Saya bisanya cuma itu. Selama saya kuliah di Jember saya bisa cuma 2 kata itu. Ya, benar ya. Artinya apa? Artinya apa, Bu? Kamu sampean. Oh. Oke. Nah, di sini nanti bisa les bahasa Madura. Dengan Bu Yeni nih. Ya, dengan ini. Saya bukan asli Madura ya. Jadi mungkin dari bahasanya jadi saya harus menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar. Terutama pada waktu saya pertama kali datang ke sini ya, gitu. Terus yang kedua cuaca yang membedakan wilayah sini dengan wilayah sebelah sana. Di sini tuh memang kalau siang panas ya. Iya, panas. Sekali. Karena sekarang musim hujan mungkin panasnya juga nggak kerasa. Tapi kalau di Mojokerto karena kan mungkin di sana daerah industri ya, makanya lebih panas. Di sini tuh saya lebih enak, lebih nyaman. Oh, lebih sejuk mungkin ya, Bu ya. Ya, kalau di daerah Mojokerto karena tempatnya industri, jadi tempat tinggal saya itu daerah industri, hampir semuanya dikelilingi oleh industri, jadi panas banget. Kalau di sini saya pertama kali kesini, panasnya udah biasa aja, sama kayak di Jember gitu. Oh. Itu sih. Terus mungkin ini makanan kuliner ya. Ini saya bahas semuanya aja ya, culture shock yang saya alami selama ini ya. Makanan di sini tuh kan memang terkenal kalau tiap pagi tuh makan pecel, semuanya sedia pecel gitu kan. Nah, tapi kalau di wilayah lain itu macam-macam variasinya kalau sarapan pagi gitu kan, gak hanya pecel aja. Mungkin sih memang pecel itu adalah salah satu makanan Ya, favorit makanan khas di Indonesia ya. Hampir di semua wilayah tuh pasti kalau pagi tuh ada pecel. Nah, bedanya pecel Caruban Madiun ini lebih kerasa dibandingkan sama pecel yang di luar daerah Madiun. Ya, di luar Madiun ya, karena memang ciri khasnya kan pecel Madiun. Nah, itu yang bisa membedakan ya. Saya tuh kalau makan pecel di sini sama pecel di rumah, malah kalau pada waktu pulang saya malah keinget pecel yang ada di Madiun, bukan pecel yang dibuat oleh ibu saya ataupun yang dibeli gitu kan.
Padahal buatan rata-rata pasti enak lah, tapi cuma dibandingkan sama yang di Madiun lebih lebih kerasa sama ya, hampir sama lah 11-12 gitu. Itu sih kulinernya. Terus harganya nih barangkali adik-adik yang mau bergabung di PSDKU nih, saya kasih tahu ya, biaya hidup di sini tuh lebih murah. Kenapa? Dibandingkan dengan daerah kota yang lain, itu di sini lebih murah biaya hidup dari kos, karena kebetulan saya juga ngekos, terus biaya hidup tiap hari, makan, itu lebih murah. Itu sih. Oke, mungkin dari Pak Yusuf. Jadi Pak Al dulu aja. Oh, Pak Al. Oke, Pak. Kalau ngomongin culture shock ya kayaknya saya nggak shock banget karena sebenarnya Pak Yusuf Iya. sama Madiun ya Pak Yusuf ya. Mungkin yang membedakan adalah karena saya dulu sempat kecil di Caruban ya, terus sekolah lanjutnya di Madiun. Ketika balik lagi mengampu perkuliahan atau mengabdikan diri sebagai dosen di UNS Caruban Madiun ini, saya melihat lingkungan di sekitar kampus itu udah maju banget gitu. Itu salah satu poin plus, dan tentunya teman-teman siswa, para calon mahasiswa nanti nggak perlu ragu, nggak perlu takut karena ini tuh nggak desa-desa banget gitu. Ini tuh udah kota dan semua tercukupi kok semuanya. Ada matahari ya kan? Iya, Pak. Punya matahari. Matahari. Angin juga kadang banyak. Nah, itu kantin ada, Iya. semuanya tercukupi. Indomaret nggak usah takut ada. Iya, Pak. Mungkin nanti bisa endorse Indomaret ke YouTube-nya Hima. Boleh banget nih. Itu aja sih culture shock. Kalau soal makanan, benar kata Bu Yani tadi, semuanya sangat terjangkau sehingga nggak perlu takut, semuanya aman. Oke. Dari Pak Yusuf. Oke, terakhir ya mungkin saya akan lihat dari sudut pandang saya sedikit dan sudut pandang mahasiswa mungkin, karena mungkin saya mewakili teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang berkuliah atau alumni yang mungkin dari luar kota ataupun dari luar Jawa. Yang pertama dari saya dulu, sebenarnya saya memang asli Madiun, tapi saya lama di Jateng tinggi, saya 8 tahun di sana kuliah kerja dan lain-lain. Pulang ke Madiun itu tahun 2021. Dan jujur saya di Caruban itu seumur hidup itu bisa dihitung jari ke Caruban, ke tempat di daerah kampus ini itu bisa dihitung jari. Nah, alangkah kaget dan terkejutnya karena waktu ke Caruban itu ternyata kok tidak seperti bayanganku gitu loh. Sudah ya mulai meningkat pembangunannya, ya itu yang pertama. Pembangunannya mulai meningkat, terus fasilitas kota, tata kota juga mulai bagus. Terus juga yang penting ini akses ke kampus itu mudah banget teman-teman. Untuk yang mungkin bingung ya, karena ada pertanyaan mungkin. Kalau ke kampus Madiun itu lewat naik apa sih? Oke, yang pertama ya, kamu dari manapun ya, asalmu dari manapun, itu kampus Madiun bisa naik bis. Banyak banget bisnya, bis malam, bis siang, bis pagi, bis patas, bis non ekonomi, sumber kencono, sumber selamat, mira, eka, Iya. mau bis malam, Sudiro lewat, ya Rosalia lewat, ya. Pokoknya naik bis udah bisa. Kamu mabuk naik bis, pengen naik kereta bisa, turun stasiun Madiun atau stasiun Caruban bisa. 24 jam ada terus kereta. Nah, kamu pengen dari luar Jawa, ya kereta kan nggak bisa lewat laut ya. Kamu pengen naik pesawat gitu, turun bisa, turun Surabaya bisa, turun Solo bisa. Nanti turun Kediri, ada bandara baru di Kediri, malah dekat. Atau turun langsung ke sini, terjun, Boleh. bisa. Nah itu terserah, nanti kamu mau metode datangnya ke Madiun itu pakai apa, aksesnya gampang banget. Nah, kayak gitu ya. Terus mungkin saya ambil sudut pandang dari mahasiswa yang ini ya, yang sudah ada di sini dan dia dari luar kota yang jauh banget. Ada di TI itu beberapa mahasiswa yang dia dari Kalimantan Utara ada, dari Kaltara ada, dari kotanya Kisaran Medan ada, terus ada dari Jambi ada, dari Lampung ada. Nah, ternyata meskipun kita masuknya atau tergolong kampus remote ya, kalau bahasaku, atau di luar kampus utama, ternyata informasinya bahkan sudah
tersampaikan atau terdengar di seantero Indonesia. Iya. Iya nggak sih? Nah, bisa jadi ntar di tahun depan atau tahun berikutnya kita Gus internasional gitu. Ada pendaftar dari misalkan dari jalur Gaza gitu. Oh, Atau Suriah berat nih. yang pengen kuliah di sini. Kita kan juga nggak tahu ya. Mereka juga pengen kuliah IT di sini kan kita juga nggak tahu. Ya, di UNS pun juga buka jalur internasional gitu loh, dan banyak mahasiswa internasional yang berkuliah di sana. Skemanya student exchange atau bahkan ikut secara reguler. Nah, mungkin kita goalnya sih 3 prodi ini bisa Gus internasional sesegera mungkin. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau internasional pun bisa masuk ke UNS, apa lagi yang nasional, apalagi yang regional, apalagi yang Pambu Dewi. Iya. Ya nggak sih? Iya, Pak. Ya itu makanya peluangnya semakin besar untuk teman-teman yang ada di Karis Dengan Madiun untuk masuk ke program studi akuntansi, TAP dan TI di PSDKU Madiun. Oke, jadi isi dari mahasiswa dan dosen di sini tuh jauh-jauh ya Pak? Ada yang dari luar Pulau Jawa. Ya benar. Ya, dosennya aja jauh-jauh. Oh, ya, dosennya jauh-jauh. Jadi nggak hanya dari Sekari Sina dan Madiun aja, jadi banyak yang dari luar. Jadi kampus kita itu udah dikenal sampai keluar Jawa juga. Dan harapannya buat para calon mahasiswa yang mungkin tertarik nih sama mau join kampus UNS Madiun tuh, tadi yang udah dijelasin sama Pak Yusuf bahwa akses kendaraannya itu mudah, dan juga dijelasin oleh Bu Yeni juga harga makanan yang di sini murah. Itu salah satu benefit untuk kuliah di kampus UNS Madiun ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Coba dong boleh diceritakan keuntungan dan keistimewaan sebagai salah satu staf pengajar di kampus PSDKU UNS Madiun ini. Mungkin ada gak sih Pak salah satu keuntungan atau keistimewaan? Keuntungannya banyak ya. Kita lihat dari segi apanya dulu nih. Dari segi finansial ada, dari segi non finansial ada, dari segi romantisme juga ada kan? Oh, ada nih Pak. Mungkin boleh diceritakan ya Pak. Ada bulan tertawa nih. Nah, mungkin dari segi ini dulu ya, jenis apa ya, jenis staf atau karyawan atau pegawai gitu nyebutnya dari UNS itu sebenarnya ada tiga golongan. Yang pertama staf pendidik ya, kemudian tenaga kependidikan, yang terakhir adalah outsource. Nah, itu sudah beda nih, tiga itu hak dan kewajibannya beda. Nah, kalau simpelnya aja ya, saya persingkat. Kalau tugasnya kita ya dosen itu staf pengajar ya ngajar biasa. Terus ada tenaga kependidikan, dia membantu operasional kampus ini. Terus kalau outsource ya dia membantu juga. Terus benefitnya secara finansial itu ya tentu ya kita dapat reward tiap bulan ya, kita dapat reward sekian lah ya. Kalau nanti misalkan teman-teman tertarik menjadi pegawai UNS atau bekerja di bawah naungan UNS, ya monggo aja, apa untuk siapapun ya, terlepas nanti kamu lulusan dari mana itu boleh dan dibuka untuk umum. Rekrutmen nanti bisa lewat PNS, CPNS ataupun lewat rekrutmen internal, nanti ada masanya sendiri. Tesnya juga seperti biasa sih, kayak gitu. Mungkin kita berhenti. Jadi ini atau Pak Al? Oke, kalau Pak Yusuf tadi menjelaskan dari segi finansial ya untuk staf mengajar, mungkin dari segi finansial bisa terlihat berbeda ya, karena saya juga sebelum ke UNS ini juga sempat bekerja di luar, jadi alhamdulillah saya bisa keterima di UNS ini juga rezeki yang besar ya. Dari segi finansial itu alhamdulillah sih mencukupi. Terus kalau misalnya dari segi yang lain, misal kewajiban kita ya, kewajiban kita tidak hanya mengajar ya, kita harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian, sama pengabdian. Nah, berkat adanya kewajiban 3 hal itu, saya ya pribadi, saya bisa menjalin relasi banyak dengan tidak hanya kampus UNS saja, orang yang di kampus UNS, tapi bahkan di luar kampus UNS. Relasinya tuh banyak ya, karena ada punya kewajiban
ya bisa melakukan riset dengan kolaborasi dengan beberapa mitra industri ataupun bisa melakukan pengabdian dengan beberapa mitra industri. Terus tidak hanya itu juga sih, kalau misalnya dari segi pada waktu kita posisi di sini ya di kampus ini, saya rasa PSDKU di Madiun ini terkenal satu hal, kekeluargaannya. Itu yang paling ditonjolkan di sini. Jadi tidak hanya dosen, tidak hanya teknik, tidak hanya mahasiswa, kekeluargaannya yang paling erat di sini. Itu sih. Ini dari Pak Al, ada yang mau disampaikan? Oke, sedikit menambahkan saja, benar tadi kata Bu Yeni bahwa di sini kekeluargaannya sangat erat sekali. Cerita dikit ya, karena saya sebelumnya kan juga pernah kerja di luar Madiun. Dengan pengalaman yang ada itu saya juga mengajar di beberapa kampus. Memang suasananya itu berbeda, terutama untuk mahasiswa ya. Jujur aja di sini mahasiswanya itu happy semua, bawaannya semangat gitu ketika mereka tuh proaktif ya kan. Jadi ketika di kelas itu gini, sederhananya gini, kalau di kampus lain mungkin yang kampus perkotaan gitu ya, saya kebanyakan mahasiswa itu kan sudah budayanya udah tercampur dengan budaya barat dan lain sebagainya. Sedangkan di sini itu masih ketimuran banget gitu loh. Dan itu yang bikin nyaman banget jadinya, kayak Jawa banget, kayak permisi Pak, mengingatkan besok ada kelas. Oh iya. Jadi kita sebagai dosen yang banyak agenda ini ya, kadang tuh jujur aja juga lupa gitu kan kalau besok ada kelas. Dengan diingatkan seperti itu salah satu merasa juga dihormati. Betul. Itu yang saya rasa emang sangat keren sekali dari budaya yang ada di mahasiswa di sini seperti itu. Tentu dong, kita harus sebagai mahasiswa harus semangat, apalagi melihat dosen-dosennya, contoh-contohnya ini kan semangat untuk melakukan aktivitasnya. Masih muda juga. Iya, benar Ini plus juga ya untuk staf, hampir semua sih staf di kita itu termasuk generasi apa ya? Kalau 2000 itu kan milenial. Iya. Kita 90-an tapi pertengahan. Nah, itu generasi apa itu? Jadi sebagian besar masih sebaya sih. Kita bertiga ini ya masih sebaya gitu, masih sebaya. 30 pun belum ya. Belum ada 30 gitu loh. Jadi secara pemikiran mungkin kalau anak muda itu lebih cepat gitu ya, lebih cepat dan taktis gitu lah rasanya untuk menghadapi segala macam problem. Itu lebih enak ngobrolnya juga. Gitu aja. Oke, kan tadi kita baru saja berbicara tentang benefit dan keistimewaan. Tapi di balik itu kan pasti ada tantangan nih buat para ibu bapak dosen sebagai staf pengajar. Apa sih tantangan yang dihadapi selama mengajar di PSDKU UNS ini? Tantangan itu banyak sih. Tantangan banyak banget. Nah, sebenarnya kalau menanggapi tantangan ya itu sebenarnya relatif ya. Ada juga beberapa prodi mungkin atau bahkan spesifik individu dosennya itu yang memang dia menyukai tantangan ya. Jadi meskipun dia nggak diberi tantangan, dia nyari tantangan. Oh iya. Kan ada yang kayak gitu. Ada juga yang ditugaskan ya sudah itu dikerjakan aja. Ada juga yang dikerjakan tapi ya sudah menggugurkan kewajiban aja. Nah, itu tiap orang beda-beda. Tapi mungkin dari segi pengalaman saya khususnya di TI itu karena mungkin dari teknik informatika ya, ketika TI di sini itu dosen itu sebanyak 5 orang dosen itu dibagi ke dalam beberapa divisi. Saya khususnya ke bagian akademik dan kemahasiswaan. Nah, concern saya itu adalah bagaimana mahasiswa itu ya pertama tadi happy, terus dia bisa mengikuti pelajaran dan kuliah dengan baik sampai dia lulus gitu, kegiatan mahasiswa dan lain-lain. Nah, di dosen itu seperti yang dibilang sama Bu Yeni tadi, ada beberapa tugas. Yang pertama pendidikan, pengabdian, penelitian. Nah, tantangannya itu adalah, menurut saya sendiri tantangannya itu bukan di pendidikan, tapi tantangannya di penelitian dan pengabdian. Nah, kenapa kok itu jadi tantangan? Karena kita keluar ke luar kampus, intinya entah itu di instansi pemerintah atau swasta. Kita asumsinya adalah membantu menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Gitu. Apapun problemnya yang mereka minta bantuan ke kita atau kita berinisiatif membantu, nah itu kita ketemu dan ayo kita problem solve bersama. Nah, kenapa kalau itu menjadi problem? Karena ya berhubungan dengan orang lain itu sangat amat susah gitu ya. Menjaga relasi apalagi itu sangat susah.
banget ya. Apalagi kita membawa nama baik program studi, membawa nama baik fakultas dan universitas. Nah itu kita juga harus hati-hati mungkin dalam ngomongnya, bertindak, tingkah laku itu juga harus hati-hati aja sih. Nah itu terlihat sepele sebenarnya, tapi coba nanti kalau teman-teman yang kuliah atau yang sudah lulus cari kerja, coba ini apa namanya dipikirkan, itu malah yang paling sulit daripada kemampuan teknikal. Ya, teknikal misalnya di TI kamu pintar menulis atau membuat program gitu ya sudah selesai gitu. Tapi ini ketika kamu interaksi dengan orang lain ya, dengan atasanmu, dengan temanmu, salah dikit itu saya kira itu sangat amat besar nanti kalau misalkan ada. Jadi kalau saya sih tantangan terbesar itu adalah membangun dan menjaga relasi dengan orang banyak itu. Kalau saya tantangannya mungkin ini ya, sebelumnya saya juga pertama kali di sini dulunya kan ngajarnya berkaitan dengan bidang saya ya, kebetulan bidang biologi. Saya itu dosen D3 THP, tapi basic saya bukan pangan, gitu kan. Nah, itu sebagai tantangan besar bagi diri saya sendiri ya pribadi, menghadapi beberapa mahasiswa, terus kita harus memberikan ilmu kita yang berkaitan dengan bidang pangan. Nah, itu salah satu tantangan berat bagi saya. Saya harus bisa mendalami, mempelajari lagi, ya kan, sampai berani mengambil kompetensi yang lain. Nah, seperti itu. Terus tantangan yang lain itu gini, karena kita dosen menghadapi beberapa mahasiswa dengan karakter yang berbeda-beda. Benar. Kita harus paham mahasiswa itu. Jadi mahasiswa itu, oh karakternya anaknya diam, tapi anaknya cerdas, anaknya keren, anaknya gini. Nah, kita harus bisa memahami satu persatu mahasiswa itu karakternya, karena kita nggak bisa ya menyamakan rata sifat seseorang kan. Nah, kita harus paham. Nah, itu sebagai tantangan juga, karena mungkin tantangan yang besar bagi saya yaitu karena saya ngajar THP, basis saya biologi, saya harus berkembang di sini. Bagaimana saya tidak hanya memajukan, mengembangkan kompetensi mahasiswa saya, tapi saya juga mengembangkan kompetensi yang saya miliki juga di sini. Itu sih. Mungkin dari Pak Al. Oke, terkait tantangan ya, sebenarnya kalau saya menyikapi tantangan itu ya tadi semua tentang sudah disampaikan itu 2%. Kalau tantangan sebenarnya bukan suatu hal yang kayak menghambat gitu untuk berkarir di sini, karena saya merasanya juga dengan tantangan itu justru malah kita semua jadi bisa grow up gitu. Iya. Dan alhamdulillah insya Allah nanti PSDKU seperti kata Pak Yusuf bisa go internasional juga dengan tantangan-tantangan yang ada. Iya, amin. Seperti itu. Wah, jadi dibalik keistimewaan dan benefit-benefit sebagai salah satu tenaga pengajar di sini, tapi juga banyak tantangan yang dialami oleh Bapak Ibu dosen yang mengajar di kampus PSDKU ini. Oke, nah Pak Bu ini baru-baru ini saya mendengar bahwa kampus PSDKU ini akan memiliki administrasinya sendiri nih. Nah, apa sih yang akan didapatkan ketika PSDKU bisa memiliki administrasinya sendiri nih? Mungkin silahkan. Oke, untuk PSDKU di akhir tahun ini memang 3 prodi kemarin diminta untuk Pak Dekan ya, khususnya Dekan Sekolah Vokasi untuk mengajukan pendirian program studi agar prodi yang ada di Madiun pisah ya, jadi tidak seinduk lagi dengan yang di Solo, jadi masing-masing berdiri sendiri. Nah, kemungkinan insya Allah akan rilis di bulan ini ya Pak, Desember atau mungkin Januari awal. Nah, benefitnya karena kita akan mendekati ya tahap penerimaan mahasiswa baru. Kalau misalnya kita sudah punya SK prodi sendiri, kita bisa mengajukan prodi itu di semua jalur seleksi masuk Universitas perguruan tinggi. Jadi 3 jalur utama itu bahkan ada nama prodi kita sendiri. Jadi tidak kayak kemarin ya, tahun kemarin kan masih induk dengan yang di Solo, jadi nggak ada namanya PSDKU. Nah, untuk tahun 2024 adik-adik yang mau bergabung di PSDKU bisa langsung memilih D3 prodi apa yang ada di PSDKU Madiun. Itu sudah ada di webnya penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, seleksi nasional gitu. Itu sih salah satunya benefit yang paling utama yang paling kita nanti ya selama ini akhirnya PSDKU bisa berdiri sendiri. Karena mungkin di antara kami bertiga saya yang paling lama di sini, kebetulan saya hampir 4 tahun ya, 3 tahun lebih ya. Jadi saya
paham. Ya, saya tahu bagaimana susah payahnya mendirikan suatu program studi. Ibaratnya sebelum saya nanti mungkin pensiun atau bagaimana saya tidak bekerja lagi, pensiun jadi dosen, maksudnya pensiun jadi dosen. Barangkali saya pensiun jadinya nggak jadi dosen tapi jadinya ibu rumah tangga. Sama gitu. Saya masih punya kenangan ya. Jadi saya bisa salah satu orang ya bisa mendirikan, membantu teman-teman ya, membantu teman-teman untuk mendirikan prodi. Catat di prasasti. Jadi 3 prodi ini mohon dukungannya ya untuk teman-teman semuanya. Semoga diberi kelancaran sampai SK-nya keluar. Amin. Oke, kan tadi udah disebutin ya apa benefit jika PSDKU memiliki administrasi. Oh boleh Pak, silahkan. Oke, mungkin tambahannya ya, benefitnya ketika 3 prodi ini menjadi prodi sendiri gitu ya, terpisah dari atau terlepas ya, dari D3 TI Akuntansi Solo, D3 THP Solo, dan D3 TI Solo. Nah, mungkin gini. Mungkin kita flashback dulu sedikit ke belakang bahwa kenapa kok didirikan PSDKU di Madiun. Itu adalah sebuah kerjasama antara Pemda Kabupaten Madiun dengan Pemkab, Pemerintah Kabupaten Madiun dan UNS. Ya, tujuan utamanya adalah mungkin ya ini saya tidak tahu pastinya, tapi yang saya lihat selama bertahun-tahun ini adalah meningkatkan SDM masyarakat Madiun dan mungkin membantu meningkatkan kualitas mungkin dari segi pembangunan, dari taraf hidup masyarakat di Kabupaten Madiun. Nah, benefitnya apa dengan prodi di Madiun ini jadi otonom ya, terpisah itu adalah mungkin kegiatan-kegiatan yang akan kita rencanakan dan akan kita laksanakan ya, apapun itu nanti bisa fokus ya untuk mungkin membantu tujuan awal dibentuknya PSDKU itu. Jadi contohnya ya kita membantu mungkin kalau di TI dari segi teknologinya yang saat ini mungkin sudah berjalan ya, kita bantu teknologi di Pemkab Madiun gitu. Terus mungkin dari PHP juga membantu beberapa pengembangan komunitas lokal gitu. Aplikasi juga sama. Nah itu mungkin akan lebih ditingkatkan lagi, akan lebih dimasifkan, difokuskan lagi karena ya tadi kita sudah diberi kebebasan untuk eksplorasi dan mengembangkan daerah Madiun ini ya. Tetap dengan sepengetahuan Solo, tapi kita diberi lebih kebebasan aja sih untuk berkreasi. Intinya kita dibebaskan untuk berkreasi di 3 prodi. Oh gitu. Mungkin ini sedikit tambahannya. Kalau misalnya di daerah kabupaten ini kan kebetulan belum ada perguruan tinggi ya. Iya, Nah benar. itu juga salah satu faktor X itu ya untuk pemerintah Kabupaten Madiun terutama warga sekitar untuk meningkatkan sumber pendapatan. Ya kan kalau misalnya kampusnya ramai mahasiswa, pendapatan kabupaten juga akan ekonomi akan jalan terus ya. Itu sih salah satunya. Ini dari Pak Al, apa ada yang tambahan? Oke. Jika sudah memiliki administrasinya sendiri, ini kan sebentar lagi kita sudah memasuki tahapan tahun ajaran baru nih buat siswa-siswa SMA yang pengen mendaftar ini. Apakah kampus PSDKU ini udah mencanangkan seperti program sosialisasi atau pengenalan kampus buat siswa-siswa calon mahasiswa di sekitar Madiun sini mungkin? Oke, terkait sosialisasi, kami tim dosen dan juga dibantu Hima tentunya sudah merencanakan kegiatan sosialisasi tersebut. Terutama kami fokuskan di daerah Kariside dan Madiun. Fokusnya lagi ada di Kabupaten Madiun ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kami juga melakukan sosialisasi di daerah-daerah yang masih berada di sekitaran sini seperti Ponorogo, kemudian Ngawi dan lain sebagainya. Karena potensi yang ada di kampus UNS PSDKU Madiun ini sangat besar. Jadi amat sayang sekali jika warga sekitar sampai tidak tahu gitu. Iya benar sekali. Tadi cerita Pak Yusuf kan masuknya dari Kalimantan dan lain sebagainya. Masa yang ada di sekitar nggak tahu, padahal yang jauh tahu. Nah, berarti kan di sini ada miskonsepsi ya, salah paham sedikit gitu. Jadi kami tim dosen dan Hima tentunya mengusahakan agar masyarakat sekitar utamanya itu juga paham dan tahu bahwa
ada kampus UNS di Kabupaten Madiun. Seperti itu. Seperti tujuan awal berdirikan PSDKU ini ya Pak, untuk membangun SDM yang ada di sekitar kampus ini. Oke, karena kita udah mau masuk ke tahun ajaran baru nih. Nanti jika ada calon mahasiswa yang mau mendaftar di kampus PSDKU Madiun ini, kalau boleh tahu jalurnya nanti apa aja sih Pak? Mungkin Pak Bu boleh dijelasin. Oke, karena kebetulan kemarin saya sempat lihat YouTube-nya Kemendikbud ya, baru rilis untuk terkait jalur penerimaan mahasiswa baru di tahun 2024 minggu kemarin ya. Kalau nggak hari Jumat ya hari Kamis itu ya, saya lihat. Nah, untuk jalur tahun ini sebenarnya hampir sama dengan jalur di tahun 2023. Hanya saja yang membedakan adalah mungkin dari beberapa ketentuan untuk pengambilan program studi ataupun jurusan. Nah, kalau di PSDKU UNS ini, karena insya Allah di bulan Januari ini sudah ada SK, kemungkinan besar PSDKU 3 Prodi ini sudah akan diikutsertakan di 3 jalur seleksi nasional, jalur SNBP, SNBT, dan ujian mandiri. Nah, ujian mandiri di UNS juga banyak sekali jalurnya ya, bisa lewat jalur prestasi, kepemimpinan, disabilitas, dan lain sebagainya. Ada 5 jalur kalau tidak salah itu. Jadi untuk peluang adik-adik yang ingin bergabung dengan kami di PSDKU itu sangat besar ya. Di jalur SNBP kita pakai jalur rapot, terus di jalur SNBT kita pakai ujian UTBK. Di UTBK pun tahun 2024 dibuka 2 gelombang, jadi adik-adik untuk mau bergabung masih kemungkinan bisa diterima ya di kampus UNS ini. Itu di Mandiri pun sama ya, Mandiri UNS juga menyediakan beberapa jalur tes, masih banyak. Mungkin nih, apakah ada rencana kedepannya buat kampus UNS ini kolaborasi lagi nih sama pihak Kepemkap untuk memberikan saluran bantuan buat calon mahasiswa? Kan kalau di tahun saya nih Pak, saya kan warga asli kabupaten nih, dan saya mendaftar jalur PMDK, dan kebetulan waktu itu ada program beasiswa UKT gratis nih sampai lulus, dan saya mendaftar dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa UKT gratis hingga lulus. Mungkin apakah nih rencana kedepannya ada kolaborasi seperti itu lagi? Mungkin kalau rencana itu pasti ada ya. Iya. Tapi kan itu tergantung dari pemerintah juga. Maksudnya kan mereka juga punya punya anggaran tersendiri punya pendidikan, dan itu kan kita belum ke sana. Tapi kalau rencana ada. Cuma gini, terlepas dari sebutnya beasiswa aja ya. Beasiswa dari kabupaten atau dari kota, itu sebenarnya banyak program beasiswa juga dari platform atau tempat-tempat lain ya. Di UNS pun juga ada, di UNS juga ada beasiswa juga ada. Jadi UNS juga memberikan bantuan, baik itu mungkin dari UKT-nya atau mungkin dari SPP-nya. Nah, itu ada nanti. Untuk teman-teman yang tertarik ya dan ingin untuk join dengan kita di PSDKU Madiun, sering-seringlah untuk browsing di internet info-info tentang kampus PSDKU, bisa lewat media sosialnya kita ataupun dari media sosialnya Hima PSDKU UNS. PSDKU UNS itu bisa di follow IG ada, YouTube juga ada, nanti podcast ini juga ditayangkan. Terus ada lagi sudah. Jadi ada medsosnya Hima ada, terus juga ada media sosialnya 3 Prodi, di TI juga ada ya, bisa saja di 3 teknik informatika PSDKU UNS. Ya, website kita juga ada, 3 Prodi juga punya website semua, tinggal di search aja di Google. Kalian pengen tertarik mau join atau daftar yang mana, nanti info-info kita update berkala di situ. Itu ya. Itu ada tambahan dari Pak. Ini nih, kalau beasiswa itu kan sekarang, kalau dulu zaman saya itu kan kenalnya beasiswa bidik misi ya, biasanya diberikan oleh pemerintah pada mahasiswa yang kurang mampu tapi berprestasi. Nah, sekarang ini ada namanya beasiswa KIP. Nah, itu bisa digunakan, bahkan itu dapat uang bulanan ya, tiap bulanan itu uang bulanan, terus di beasiswa sampai lulus ya kan. Kalau vokasi berarti 3 tahun atau 4 tahun yang D4, kalau yang S1 4 tahun gitu. Masih banyak sekali beasiswa kalau di perguruan tinggi itu, jangan khawatir. Iya, mungkin dari Pak Al ada yang ditambahkan? Sudah. Oke, mungkin ini ya terakhir
beasiswa ya boleh untuk cari beasiswa, boleh untuk bantu-bantu. Tapi gini, di UNS itu dari dulu itu adalah terkenal kampus yang murah. Ya. Ya, terkenal kampus yang murah, lebih murah daripada kampus-kampus negeri top 10. Ya, search aja top 10 university se-Indonesia itu paling murah itu di UNS. Ya, apalagi kalau kamu domisili di Madinah sekitarnya, kamu kan sudah kepotong uang kos, ya, uang PP, pulang pergi kampus, rumah, itu kan sudah memakan banyak anggaran dari sumber biayamu, entah dari orang tua atau dari mana. Itu ya, jadi plus banget, dan mungkin banyak plusnya, nggak ada minusnya kuliah di UNS, ya, apalagi di Madiun. Ya itu, jadi beasiswa juga. Tapi kalaupun nanti fail gitu ya, beasiswanya nggak usah takut gitu loh. Kita itu murah, bukan murahan ya, biayanya murah kalau kuliah di kita. Ya, kalau di TI ya tadi nggak usah beli laptop, sudah oke sih. Kamu tinggal datang bawa badanmu, ya, yang penting mandi, ya. Datang aja di kampus sudah ada laptop, ada PC, sudah lengkap. Begitu juga dengan prodi yang lain, misalkan THP dengan lab yang sebegitu wow-nya, aku tadi juga yang begitu supernya. Jadi katakan kamu dari amit-amit dari keluarga yang mungkin menengah ke bawah gitu ya, nggak mampu beli device pendukung, misalkan laptopnya mahal, yang sudah ada masalah, kita fasilitasi, sudah lengkap. Jadi banyak banget ya Pak. Benefitnya buat daftar di sini tuh mulai dari kampusnya yang termasuk tergolongan murah ya Pak ya. Terus fasilitas segalanya lengkap. Jadinya buat para siswa nggak perlu khawatir masalah biaya juga kalau mau masuk ke sini. Oke nih Bapak Ibu, last question nih. Harapannya untuk kedepannya dalam kegiatan sosialisasi kampus ini bagi Bapak atau Ibu dosen apa aja sih? Oke, terkait harapan, kami sangat berharap bahwa kerjasama antara tim dosen dan tim hima dapat berjalan dengan baik. Amin. Tentunya dapat menjangkau sekolah-sekolah yang berada di sekitaran PSDK UNS Madiun ini, karena itu tadi jangan sampai yang jauh tahu tapi yang dekat malah nggak tahu. Tujuan utamanya kan itu, tujuan sosialisasi. Dan tentunya harapannya, yaitu harapan akhir atau tujuan akhir dari sosialisasi ini adalah mahasiswa yang bergabung di UNS PSDK Madiun ini tentunya akan meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi kami dari tim dosen sangat memohon bantuannya bagi para tim hima ini untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di sekitaran UNS Madiun. Mungkin dari Pak Yusuf. Saya oke. Kalau harapan saya hampir sama dengan Pak A ya. Kami berharap ya untuk tahun 2024 itu mahasiswa baru kita meningkat jumlahnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena prodi kami bertiga sudah berdiri sendiri ya, tidak menyatu dengan prodi Solo. Jadi kemungkinan insya Allah di tahun 2024 target mahasiswa baru kami bisa terpenuhi. Terus untuk yang lain mungkin harapannya ini mohon kerjasamanya ya untuk tidak hanya kami sebagai staf pengajar ataupun teknik yang di sini, mahasiswa ataupun alumni, ayo sama-sama turut membangun ya program studi di luar kampus utama ini agar bisa dikenal, tidak hanya dikenal di luar Jawa tetapi juga dikenal di sekitar kami, karena memang lebih banyak di daerah Madiun ini tidak tahu kalau ada UNS Madiun gitu kan. Nah itu sih. Dan Pak Isa? Oke, ini dari saya seperti ini. Oke ya, kita berharap banget bahwa ada peningkatan siswa baru di tahun-tahun berikutnya, tapi juga terlepas dari meningkatnya mahasiswa baru tadi juga disertai dengan meningkat SDM dari mahasiswa tersebut gitu. Harapannya sih gini, putra-putri terbaik dari Madiun Raya itu berhubung ada kampus yang sangat amat keren di Caruban, itu ya perginya ke kita gitu. Dia tertarik daftar atau berkuliah, bersekolah dan lulus di
UNS PSDK. Intinya gini, jangka pendeknya ya, tujuan atau goal jangka pendeknya kami ya, semua elemen yang ada di PSDKU itu adalah memperkenalkan dulu PSDKU ke semua orang. Setelah kenal, baru bagaimana caranya mereka bisa suka dengan kita. Setelah suka dan tahu, nah nanti baru bergabung. Setelah bergabung, mereka tambah suka lagi, tambah cinta lagi. Nah, yang sudah ada di dalam itu melanjutkan kegiatan yang kita lakukan ini. Mereka otomatis akan sosialisasi sendiri. Gitu. Kalau misalkan kamu sudah senang dengan sesuatu, itu secara nggak sadar kamu pasti cerita ke orang. Iya. Ya, misalkan kamu senang bakso, ya di dekat sini katakan ya ada bakso, senang banget, enak banget. Tanpa sadar, kamu ketika makan siang pasti ngajak temanmu, mungkin ngajak bapak ibu atau siapapun, tanpa disuruh sama yang punya bakso. Harapan bukan saya pribadi, ya mungkin semua yang ada di sini, ibu dosen dan yang lain, harusnya seperti itu gitu loh. Teman-teman yang sudah bergabung di sini itu harapannya bisa suka dan cinta. Kalau setelah suka dan cinta, secara otomatis mereka akan sharing ke saudaranya, ke temannya, ke orang lain, mungkin waktu keluar kampus, magang. Nah, mulai dari sana kan secara otomatis ini informasi menyebar bahwa ada kampus PSDK Madiun, prodinya ABC, TI, THP, akuntansi, fasilitasnya sekian, metode belajarnya menyenangkan, dosen-dosennya oke, baik, ya. Nah itu kan secara otomatis tersampaikan sendiri. Nah kita goal utamanya adalah membangun ekosistem dan sistem seperti itu. Tuh kalau bisa cepat ya syukur alhamdulillah. Ya, kalau meski nanti jangka waktu timeline-nya lama, ya tidak apa-apa, kita terus berusaha untuk mencapai tujuan itu. Itu Mbak. Oke, baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi perbincangan kita dengan 3 dosen kita yang sangat luar biasa ini. Jadi buat para calon mahasiswa yang sekarang mungkin masih bingung nih mau melanjutkan kemana setelah SMA, mungkin bisa menjadikan kampus UNS PSDKU ini sebagai option, salah satu pilihan utama malah ya, untuk pilihan utama. Sebagai pilihan utama, di sini kita terdapat 3 prodi yang berbeda yang pastinya kualitasnya nggak kalah sama UNS Pusat dan fasilitasnya juga cukup sangat lengkap di sini, dan biaya hidupnya murah di sini, dan juga segala benefit yang udah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen tadi. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada talk show kali ini. Jangan kapok-kapok, mungkin kesempatan selanjutnya kita bisa berbincang-bincang lagi. Baiklah teman-teman, itu tadi sekian talk show seiris kita episode 9 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.